wastimdadu. Di sebelum kita mempelajari di dalam segala sesuatu, sebelum melangkah dalam segala sesuatu, kita harus bisa mengenal dari aristologi, dari mabadi, dasar-dasar sesuatu tersebut agar supaya kita tidak salah dalam bahas dan bisa sampai pada tujuan. Karena setiap orang yang punya tujuan tapi tujuannya nggak tahu. Orang bodoh dalam sesuatu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang dibodohi muraro. Lah, aristologi sing kabeh 10 niku pertama khat definisi. Kedua maudhu sasaran. Ketiga buahnya. Keempat keutamaannya. Kelima perbandingan dengan yang lain, hubungan dengan yang lain. Keenam wadeknya, wadek itu yang meroduk. Ketujuh namanya. Kedelapan istimdad, dasar-dasarnya atau pengambilannya. Jadi khat, maudhu, samroh, fadlun, nisbat, wadek, ismun, istimdad. Nomor 9 hukmus syarek, hukumnya. Nomor 10 masalah-masalah yang dibahas. Kemarin di dalam dasar-dasar tasawuf yang memang kitab yang kita pelajari niki, kitab tasawuf, pelanggaran ilmu tasawuf, yaitu suatu ilmu yang dengannya bisa digunakan untuk mengetahui kondisi nafsu, baik nafsu yang terpuji dengan nafsu yang termaki, satu. Kedua, untuk mengetahui bagaimana cara membaiklin nafsu tersebut dari sifat-sifat yang tercela, termaki. Keempat, ketiga, bagaimana menghiasi nafsu dengan sifat-sifat yang terpuji. Kelima, bagaimana cara kita menempuh jalan menuju kepada Allah, lari kepada Allah. Ini definisinya tasawuf, yaitu ilmu yang dengannya bisa mengetahui kondisi nafsu yang terpuji dan yang tercela, cara membaiklin nafsu dari sifat yang tercela, membersihkan nafsu, menghiasi nafsu dengan sifat-sifat yang terpuji. Dengan ilmu juga digunakan untuk mengetahui bagaimana cara kita menempuh jalan menuju kepada Allah. Nafsu di sini yang dimaksudkan adalah nafsu-nafsu yang ammaratun bisu, yang selalu mengajak kepada perkara Allah, atau istilahnya yang nyetir menungso. Nyetir menungso sehingga dengan nafsu yang terpuji seseorang akan menjadi terpuji, dengan nafsu yang tercela seseorang akan tercela. Memang seseorang itu di dalam mengetahui sesuatu, menentukan sesuatu, menentukan sikap, niki didasari dari dua hal. Ini pertama didasari dengan sirun yang disebut dengan kalam nafsi.
kalam nafsi niku adalah suatu sifat yang maujud pada zat ketika hijab kita dibuka akan mengetahui niku nafsi, kalam nafsi. Ini kalam di jero ati utawa istilah wong Jawa lubuk hati, suara lubuk hati. Kalau istilah dalam tasawuf disebut dengan sirrun, siri atau lataif. Kalam yang ada di dalam nafsi, kalam yang ada di dalam hati. Ini nggak pernah bohong, selalu jujur. Sampai ndak cinta nang wong yo jujur, cinta lek enggak yo enggak. Sifatnya baik ya jujur, sifatnya jelek ya jujur. Ini lek di dalam siri. Lalu kalam yang ada dalam siri ini ketika akan diungkapkan dengan lesan, kalam lesan ini masih ditransfer pada akal. Kemudian akal disinilah yang nyetir akal adalah ilmu. Cuman akal ini punya kendaraan yang namanya nafsu dan memburu pada godok. Yang diburu adalah godok. Yakni nakal ini akan dipengaruhi dengan godok dan dipengaruhi dengan nafsu. Ketika akal ini bisa menguasai diri, maka akan sesuai dengan siri. Ketika tidak menguasai diri, pengetahuannya lemah, pengetahuannya nggak imbang dengan siri, maka akan tidak jujur. Nah, tidak jujur ini karena dipengaruhi oleh godok atau dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu niku sesuatu yang selalu mengajak kita untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu nafsu. Di program nafsu itu pokok yang penting mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tidak pernah memikirkan nanti akan hancur, akan jatuh, akan bahaya, akan terpelosok. Tidak. Pokok yang penting apa yang diinginkan didapatkan. Itu nafsu. Kedua godok. Godok ini aja nafsu, cuma dari sisi karena marah. Godok itu nafsu yang tidak menginginkan disakiti oleh siapapun. Godok ini tidak pernah memikirkan untuk mendapatkan sesuatu yang indah, tapi yang penting jangan sampai disakiti. Walaupun hanya dimaki, walaupun dilecehkan, walaupun dijatuhkan. Pokoknya yang penting model-model disakiti ini jangan. Ini. Ketika nafsu itu jujur, ketika siri ini sudah jujur misalnya mencintai kepada seseorang. Kemudian ketika ditanyakan, kamu cinta enggak? Ini karena kalamnya yang bicara itu adalah kalam lesani, perlu digodok oleh akal. Ini disampaikan enggak? Disampaikan enggak? Cinta ini disampaikan enggak? Ketika nanti dipengaruhi dengan godok, sing menang godok, marah. Jangan sampai kau disakiti orang, jangan sampai kau dilecehkan, jangan sampai kau dihina. Akhirnya mengatakan tidak. Cinta kamu tidak. Loh, kenapa kok mengatakan tidak? Karena malu. Nanti kalau mengatakan iya, nanti jangan dilecehkan, nanti dinyek atau dijatuhkan atau dipermalukan lah. Ini dari godok. Sing asale niki jujur niki iso dadi bohong. Sing asalnya cinta bisa mengatakan tidak karena takut. Tapi sebaliknya asalnya enggak cinta karena ada hal yang telah diharapkan. Karena ada sesuatu yang diinginkan, ditargetkan. Jadi akhirnya
dalam lubuk hati tidak cinta bisa mengatakan cinta. Ini dipengaruhi nafsu. Kamu cinta, mikir nafsu. Akal itu mikir. Ketika dipengaruhi dengan nafsu, iya, nanti kalau saya mengatakan tidak akan tidak mendapatkan itu. Kalau saya mengatakan iya akan mendapatkan itu. Itu saya mengharapkan tidak dapat itu. Boh, opo itu enggak terserah. Akhirnya mengatakan iya. Ini enggak cocok dengan sir. Tapi ketika nanti dipengaruhi dengan ilmu, bohong itu dosa. Yang jujur. Orang itu kalau sedekah paman sotako naja wong niku lek jujur niki akan beruntung. Lek sotako wong sing jujur akan beruntung. Nah, ini sudah kalau dia dicintai katakan iya terang-terangan aku cinta. Gak mikir malu atau enggak, sebenarnya menggandoli dengan kejujuran. Kalau dia mengatakan iya ini wis tak omongnya jujur ae, gak oleh diborong. Iki sing menang akal. Aku sing menang, akal menang karena dibekali oleh ilmu. Lho niki perlu kita ngaji niku untuk nyetir dateng akal kelolaan panjenengan, dan kadang ilmu itu akan kalah ketika nafsunya terlalu besar. Ilmu akan kalah karena marahnya terlalu besar. Gitu. Nah, kalam sing mestine hakikat, sing mestine asli yang perlu kita nilai itu dalam hati. Sing niki sing diketahui oleh Allah gitu niki. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kan delok gambar ngomong ngamu ndak, tapi delok tulu. Jadi itu yang ada dalam siri sing dalam Allah. Sing siri niki mboten nate bohong sama sekali karena malakiyun bangsa malaikat. Dari sing niki gampang bohong karena apa? Tobiyun itu ya kebiasaan. Lho tengene iki. Nah, cuman di dalam bermasyarakat, bertransaksi, bersosial, ini yang dianggap secara fikih yang lesan, karena kita nggak tahu urusan hati. Namun ketika kita hanya berbicara ke fikih saja, ini urusan lesan saja, ini akan menjadi fase. Makanya untuk ahli tasawuf ini dikabulasikan antara fikih dengan tasawuf, antara luar dengan dalam. Nah, kalau dalam luar misalnya di luar ono wong ngejak mangan, ayo mangan. Boleh. Tapi ini di dalam sirun harus kita tahu. Wong kae wateke piye? Karaktere piye? Olah kae ngajak ku hanya basi-basi to. Basa-basi. Haram gitu ndelok. Nah, ketika berbicara soal sirun ini sulit diketahui oleh orang, tapi kita harus manut dalam sirun. Sebab dawuh Kanjeng Nabi, fastafti qalbak, njaluk fatwa di hati mudik sirun, ojo di lesan. Contoh sebuah transaksi seperti apa itu namanya SDSP. SDSP itu sumbangan dana sosial berhadiah. Dalam lesan tetap sumbangan. Sulit kita, tapi kita nggak bisa mengamalkan fikih ini kita. Harus tahu. Mosok nyumbang.
Tapi dengan korena jelas nafsine dilihat. Ketika dia membeli nyumbang itu sebenarnya betul nyumbang krono pengiran apa karena ada spekulasi yang ingin didapatkan. Loh, ini tasawuf menghukumi yang ada dalam hati. Sing cocok di hati ini ora cocok karo lahir. Nah, makanya tadi itu kalau di dalam urusan seperti ini niku sulit dikolaborasikan antara ulama fikih dengan ulama sufi. Lah, fikih-fikih kita yang ada dalam itu biasanya masih tercampur dengan sufi. Makanya ketika perselisihan itu suruh yang rojah dalam melihat orang yang warok. Sebab yang warok itu tidak banyak kepentingan. Seperti sekarang ini sing mencuat di masyarakat yang sakit rami dan santer sing jenenge cryptocurrency. Ngerti jenengan? Cryptocurrency niku Bitcoin. Saya termasuk jajaran dari dengan wilayah mengharamkan. Lho opo kripto niku? Lho canom-nom saniki membahayakan. Di kripto niku karena kripto niku membeli koin khayalan, koin dalam internet. Harganya ini kadang 0 rupiah, kadang bisa sampai 800 juta, 900 juta. Nah, memang seni, tapi seni kita seninya di dalam, enggak bisa dipamerno di Jopo di dalam internet ya. Dalam internet. Kalau kita lihat ini jadi mata uang. Manfaatnya apa? Ya gunakan jual beli ini. Ono sing ngarani saya membeli untuk kolektif, untuk koleksi. Terus ini juga ada filenya, kena digawe nyimpen file, sehingga ini bisakah merupakan barang yang bisa diperdagangkan? Ini hukum ini angel, tapi kalau kita lihat bahwa kalam nafsan ini lubuk hatinya jelas dia membeli itu hanya untuk mendapatkan spekulasi. Karena kok sudah dilarang yang spekulasinya nggak jelas. Ini jelas berbau judi. Jadi dihapusi dengan ahli ekonomi. Karena dalam cara ekonomi, wong ahli ekonomi niku mestine korban uang sedikit tapi untuk mendapatkan yang sebanyak-banyaknya ora enek kuwi sedekah. Sebab 0 rupiah bisa dibeli 900 juta sampai 800 juta ini dalam sisi ilmu bisnis mustahil kalau tidak untuk mendapatkan yang lebih banyak. Karena uang itu sudah dimiliki orang satu nggak bisa dimiliki orang lain. Kalau kita asalnya punya 10.000 rupiah terus mendapatkan 900 juta rupiah, berarti ada orang yang kehilangan. Lah orang kehilangan ini dapat apa? Nah, mesti kan tentang ini. Nah, kalau dapat koin yang semacam itu, dia hanya koin itu saja jelas tidak mau. Dia tuh mau karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan sebagainya. Ini. Nah, berarti dibeli hanya karena untuk spekulasi, horor. Lah horor itu dilarang oleh agama, sehingga dilarang untuk menjual buah yang masih pentil. Kenapa? Karena spekulasi. Antara ya dan tidaknya ini masih 50-50. Nah ini disimpan nanti kalau mal dijual. Karena dalam agama ada istilah ihtikar. Kita menyimpan beli barang untuk dijual yang berkah yang paling mahal itu tidak boleh. Kecuali hanya digunakan untuk sendiri. Ihtikar mualanya. Ini gitu. Iki rahasiane opo Kanjeng Nabi dawuh ngoten iki lho. Nah, tapi kalau kita
apa itu namanya, kalau kita kembalikan kepada fikih murni nggak bisa bicara. Fikih murni yo ora apa-apa barang ini dijual piro aja nggak apa-apa kalau dia mau kan itu ndak nih. Nah, ketika tanya mau beli apa, senang. Ini gini. Nah, lek kesenangan kan nggak ada harganya seperti burung barang itu harganya apa? Iya betul lah burung itu saya manfaatnya keton ini seni ini rakyatan ini. Walaupun lesan bisa tapi jelas lubuk hati yang tidak bisa kita bujuk ini tidak bisa. Ini gitu. Hukum padha karo permen dibeli 100.000. Harganya permen gur 500. Ya boleh-boleh saja wong ini silah. Ini menurut kacamata fikih. Tapi kita tahu membelinya itu untuk apa? Masa orang itu membeli permen kok 100.000? Ya, kalau yang memberikan tujuannya sedekah, tidak apa-apa karena itu kekasih. Cuma kalau kita membeli permen itu karena di situ ada spekulasi nanti kalau diundi dan seterusnya akan mendapatkan motor kan, lebih judi. Nah sehingga perlu ditanyakan kamu membeli untuk apa? Ini gitu cuma. Sulit kita bohongi Enrico. Jadi kita sabuk tasawuf. Makanya ilmu yang digunakan untuk mengetahui kondisinya hati. Apakah dia itu ingin sedekah? Apakah dia ingin mendapatkan keuntungan yang bisa merugikan kepada orang lain? Karena dalam ini mesti keuntungan yang bisa merugikan kepada orang lain. Mosok duit saya oleh 10 juta, oleh 900 juta. Ya. Permen sakmono lek duit kaya 100 juta, 100.000 kan ya merugikan. Ya, kalau mau karena ya kalau itu ini loh bener niku lek niku nolak. Mbok diganti saiki ketan, iki kula didol iso dadi kan diganti ketan, diganti duit, diganti emas bagaimanapun sama saja karena kita menghukumi dalam kalhamun nafsi, dalam lubuk hati. Masya Allah, niki jam sekarang niku urat ekonomi berlomba-lomba untuk mendapatkan penghasilan yang sedangkan masyarakat gak begitu paham yang semacam itu misalnya. Ini penting. Yes. Kedua, sasarannya ilmu tasawuf itu perbuatannya hati dan perbuatannya anggota badan, tapi dari sisi membersihkan. Buahnya kalau kita mengerti ilmu tasawuf, ini hati kita bisa bersih dan sehingga mengetahui kepada alamul ghuyub Allah. Keutamaannya jelas ilmu tasawuf adalah asraful ulum karena hubungannya dengan ma'rifatillah. Siapa yang membuat, siapa yang mencetak Allah Ta'ala? Wong apa itu namanya ilmu tasawuf itu ya perintahnya sama dengan ilmu jogo, tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Terus diperintahkan untuk menjauhi dunia, innamal hayatud dunya laibun wa lahun wa zinatun. Iku sing merintahno ya Gusti Allah. Kitab siji, Quran siji. Sing merintahno siji. Tapi kita kalau diperintahkan sing kaya tawakal, kaya zuhud, kaya amil kuwat. Nek sing urusan lahir gampang. Dan ini kan yo kenapa kita bedakan? Kita bedakan. Dan di kongkon sholat, kongkonan itu seragam, tapi kon ngedai dunia, kon ngedai maksiat, wah apa? Ojo kasut, ojo dendam. Masya Allah. Lalu dasar-dasar tasawuf. Jadi lek panjenengan kepingin ngelamar dadi wong tasawuf. Cara gampangan panjenengan katene melok toreko dasare konsepnya mek papat kita. Wis ora akeh. Nek ora gelem iku 5. Lek ora gelem 5 iku ora usah melok toreko.
Dasare 51 takwa Allah bisri wal alan. Jadi lek panjenengan wis tekad untuk takwa kepada Allah, baik dalam ada orang dengan tidak ada orang, berarti sudah tidak memperhatikan siapapun selain Allah. Yang hal itu diwujudkan dengan warok dan istiqomah. Karena takwa itu ngedoi ngelakoni perintah, berarti istiqomah, ngedoi cegah, berarti warok. Warok ini ngedoi subhat. Nomor 2, kita harus mengikuti sunnah Nabi bil aqwal wal qaul. Dimelok sunnah Rasul baik dalam perkataan perbuatan. Dan hal ini dengan nyata, dengan menjaga dan selalu berbuat baik kepada makhluk. Sudah tentu karena Rasulullah itu diutus untuk rahmatan lil alamin. Rahmat lil alamin, boleh dijauhkan rahmatan lil alamin itu luar biasa ini. Nah, rahmatnya Rasul Kanjeng Nabi niku Islam. Rahmatan lil alamin Kanjeng Nabi terhadap wong kafir. Sampai ketika Kanjeng Nabi ditinggal Abu Thalib dan ditinggal Dewi Aisyah, Dewi Khadijah, sehingga yang membelanya tidak ada, kemudian minta suaka kepada Habasah nang Taif, tapi malah justru dilemparin batu. Malaikat Jibril datang dengan membawa malaikat yang dipasrai untuk menjaga gunung. Dia menyampaikan salam dari Allah, Muhammad, malaikat ini kami serahkan kepada kamu, saya kekuasakan kepada kamu, kamu suruh apa saja. Bagaimana kalau gunung Uhud dilemparkan kepada dia? Kanjeng Nabi mengatakan, saya ingin dari tulang rusuk mereka ada yang iman. Kalau nggak kena bapak iyo anak-anak, orang anak iyo putuni. Jabe Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini rahmatannya dan menarik kasih sayangnya luar biasa. Kasih sayangnya terhadap tetangga, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala tu'zi jarah. Kasih sayangnya dalam binatang, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah sing api. Sampai saking niku ditiru kali Syekh Ma'ruf Al-Qarafi. Abi Mahmud Ma'ruf Al-Qarafi niku dungane mustajabah. Dungane mustajabah. Beliau pas sareng-bareng makhluk, sareng kalian santri-santri ini, tiba-tiba ada orang preman-preman urah ganggu rame-rame karo mabuk. Sehingga santri ini tendang maturaken jenengan dongaaken mawon yini Bu. Kalau Syekh Ma'ruf Al-Qarafi dongaaken, Allahumma kama farrahtam fid dunya farrihum fil akhirah ya Allah. Sebagaimana mereka sekarang gembira ria di dunia, jadikanlah dia gembira ria di akhirat. Ora di dongakno muga-muga melarat, muga-muga ditinggal bojone, muga-muga lara yang tidak ada obatnya. Jangan. Jadi rahmatnya Kanjeng Nabi. Termasuk ditiru kalian Syekh Yazid Al-Bastami. Syekh Yazid Al-Bastami ketika beliau di tanah Hamdan, beliau membeli kurtun wenter. Setelah nyatura dibawa pulang, nggak tahunya ketika di rumah dibuka ada semutnya dua. Kembali lagi ke Hamdan mengembalikan dua semut itu saking rahmatnya kepada binatang. Lala rahmatan lil alamin, jangan sampai kapan ono semut terus dipelitesi, haram. Kecuali kalau mengganggu datang panjenengan yang memang alternatifnya ke sana dilanggar. Itu karena dalam usia menolak untuk
biar tidak disakiti. Kalau kita nyakit tidak boleh, tapi kalau membela diri boleh. Ini rahmatnya Kanjeng Nabi, rahmatnya Islam. Masa mulami kalau kita itibau sunnah tasawuf harus siap berbuat baik kepada siapapun. Lek sik milih tukaran, lek sik lok-lokan, wis ora usah ngaji yo wae ben mari dhisik. Nomor 4 ridho. Nomor 3 ikrab anil khalqi. Wis ora ngurus menungso mbok didep utawa dindur di napa niku mbok didep utawa ditinggal karo menungso ya ora susah, didep ya ora guna. Ketika orang itu didep karo menungso sing seneng dan ditinggal sing susah, wis ora usah panjenengan nang tasawuf, wis kosong kabeh. Awajibun nas lil murid sumpun qatilun hatta yakmula imanuhu. Wong niku didep karo wong akeh. Lek imane durung sempurna niki racun. Mulane wonten tiyang sing ketok kewaliane, konangan kewaliane. Akhirnya karena dia nggak kuat nilai konangan kewaliannya, akhirnya banyak tamu, banyak yang nganjung bahaya. Dia melakukan kemaksiatan dalam rangka untuk menghilangkan jejak ben ora roh lek dhek wali. Yen niku mlebu nang padusan wong wedok, nyolong pakaiane wong wedok terus digawe, terus mluwayu. Akhirnya diteriakin orang bahwa ini maling. Ya terus dikembalikan. Sehingga orang mengatakan ini bukan maling. Alhamdulillah. Nah kemudian sikap yang semacam ini ditanyakan oleh santrinya Syekh Abdul Wahab Asy'arani kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nopo kenging kelakoni koyo ngaten dalam rangka untuk menutupi awake. Jawab. Wong sing kelelekan, wong sing keseratan, khawatir mati, boleh minum khamr dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa. Dalam rangka menyelamatkan nyawa saja dengan makan barang haram itu boleh. Apalagi menyelamatkan akidah. Kok malah saiki golek wiridan sing supaya didep wong. Jadi lek panjenengan mlebu nang tasawuf wis ora enek tujuan-tujuan ben dikasih wong, ben dicintai wong, ben ora usah enek ben bisa. Kudu keluar dari ben. Ganti dangdut. Niku. Sudah barang tentu kalau sudah tidak memperdulikan didep atau ditinggal, ini akan nyata dengan sabar dan tawakal. Nomor 4 ridho apapun dari Allah, baik sedikit atau banyak. Lek kon ridho akeh seneng, lek kon sedikit ridho gitu. Hal itu berarti dengan dibuktikan dengan qanaah atau taufiq. Mulane nek saya kepingin sugih, kepingin penak, ora usah nang tasawuf, wis nyambut gawe yo wae ben sugih. Nek tasawuf kok kepingin sugih, yo ora enek sambunge. Karena saya takluke nang menungso. Tapi ketika panjenengan berpaling terus dadi wong sugih ndak masalah. Maksudnya niku sugih melarat wis ora ngreken. Ketika sugih bangga, ketika melarat susah, wis kan gak bisa menggunakan tasawuf. Nomor terakhir harus kembali kepada Allah baik dalam keadaan susah dan gembira. Ora lek susah terus wiridan, tangi-bengi, nang kuburan, sowan nang kiai, ketika bunga dada. Model-modelnya partai kan ngoten toh. Lah lek SKT munggah ngoten niku.
sowan nang kiai nang toko padha nang masyarakat jamnya ditekani sedeng dadi dadah lali kabeh bulan ger lek susah tok niki teko tapi lek niku pantes macane dudu ilmu tasawuf tidak niki sing gak oleh lek wong tasawuf mboten saged kaya ngoten lan niku wong ora tasawuf kok ini dulu bedane PKB karo PKB. PKB niku lek durung iso cedhek tapi lek wis dadi lali. Lek wis dadi lali, lek PKB. Wale lek lali dadi. Nggih. Niku bedane.